Suatu saat nanti kita akan menjadi orang yang berguna. Suatu saat nanti kita akan menjadi pemimpin bagi negeri ini. Jangan pernah tidur di kelas, jangan pula malas-malasan belajar. Perhatikanlah ustaz-ustazahmu yang ikhlas mengajarkan ilmunya, seperti yang telah diajarkannya yang berbunyi Majada wajada mansobarullah biha mansaro ala nabi wasolah. Majada wajada mansobarullah biha mansaro ala nabi wasolah. Sampai perempuan dulu, 23. Saat nanti kita akan menjadi orang yang berguna. Suatu saat nanti kita akan menjadi pemimpin bagi negeri ini. Jangan pernah tidur di kelas, jangan pula malas-malasan belajar. Perhatikanlah ustaz-ustazahmu yang ikhlas mengajarkan ilmunya, seperti yang telah diajarkannya yang berbunyi Majada wajada mansobarullah biha mansaro ala nabi wasolah. Majada wajada mansobarullah biha mansaro ala nabi wasolah. Cowok, 1, 2, 3. Nanti kita akan menjadi orang yang berguna. Suatu saat nanti kita akan menjadi pemimpin bagi negeri ini. Jangan pernah tidur di kelas, jangan pula malas-malasan belajar. Perhatikanlah ustaz-ustazahmu mengajarkan ilmunya, seperti yang telah diajarkannya yang berbunyi Majada wajada mansobarullah biha mansaro ala nabi wasolah. Majada wajada mansobarullah biha mansaro ala nabi wasolah. Bareng, 1, 3. Nanti kita akan menjadi orang yang berguna. Suatu saat nanti kita akan menjadi pemimpin bagi negeri ini. Tidur di kelas, jangan pula malas-malasan belajar. Perhatikanlah ustaz-ustazahmu mengajarkan ilmunya,
Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan tersampaikan kepadanya dan telah kita tergabung sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, dengerin baik-baik. Lagi-lagi di bulan Ramadan ini nyaris rukun Islam yang 5 ini dikerjakan dalam waktu yang bersamaan, cuma di Ramadan. Ini rahasia, jangan ngomong siapa-siapa, cuma kita aja, oke? Ya, rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Oke, kita bahas. Yang pertama syahadat. Sebelum buka puasa, biasanya kita selalu berdoa sebelum buka puasa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Syahadat diucapkan setiap hari di bulan suci Ramadan, khususnya orang-orang yang rajin ke masjid, yang biasa puasa Ramadan menjelang berbuka kumpulnya di masjid. Kalian berangkat ngabuburit mau cari makanan disebut dengan takjil, pakai K, takjil. Ketika makanannya ini sudah ada, takjilnya sudah ada, Allahu Akbar, segera berbuka, itu namanya takjil, segera. Kalau lagi makannya itu namanya iftar. Kumpul bersama-sama nanti besok namanya buka puasa bersama, bahasa Arabnya iftar jama'i. Ulang. Nek, kamu mau kemana? Mau cari takjil, berarti mau cari makanan buat buka puasa. Buka puasa sunnahnya pakai kurma atau rutop. Kurma itu namanya tamar, rutop itu kurma yang masih muda, itu sunnahnya. Buka puasa wajibnya pakai gorengan. Bu, santai aja Bu, santai aja, jangan protes dulu. Kamu udah mau protes aja. Nah, jadi sekali lagi, berangkat ngabuburit, cari takjil, namanya cari makanan buat berbuka. Kalau pakai ain takjil, makanannya sudah ada, dengar suara azan, segera kita untuk berbuka membatalkan puasa. Caranya, besok kita berjamaah sama-sama caranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah minum,
jangan makan dulu. Doa. Doa. Doanya bagaimana? Bareng-bareng. 1, 2, 3. Ayo. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Atau doa yang satunya lagi, zahabat dhama'u wa htalatul qulub wa sabatul asr insyaallah. Baru setelah itu kalian makan. Ya, kalau bersama-sama makannya, berbukanya sendiri disebut dengan iftar, kalau bareng-bareng disebut dengan iftar jama'i. Itu namanya buka puasa bersama. Syahadat tuh. Yang kedua sholat. Di bulan puasa orang yang nggak sholat, mendadak tuh rajin. Gak pernah sholat sunnah namanya tarawih. Gak pernah sholat subuh, bahkan bangun di waktu subuh pun susah. Datang Ramadan sholat. Ya toh? Siapa yang tadi nggak sholat subuh? Tuh. Hei, yang nggak sholat subuh. Oh, kan gak ada yang ngaji, berarti sholat semua ya. Alhamdulillah. Sholat. Yang ketiga apa? Zakat. Udah zakat belum? Zakat nanti. Zakat atau sedekah itu akan terasa berat kalau kita anggap itu kewajiban. Naik dong, pangkatnya sedikit, jangan kewajiban dulu. Anggap zakat itu adalah kita mau nabung, nitip. Misalkan ini, Bu, tolong dong nitip HP Bu. Ya. Kira-kira HP ini kalau saya bilang nitip, bakal saya ambil lagi nggak? Kita zakat prinsipnya saya mau nitip, nanti akan saya ambil titipan saya ini nanti di akhirat. Nabung kita, nabung pahala, nabung ganjaran. Kalau bicaranya tentang kewajiban, contoh nih, orang yang punya perhiasan 80 gram sampai 85 gram, apalagi sampai lebih, wajib hukumnya dia zakat 2,5% dari harga itu. Potong itu berapa? Kalau nggak disakatin, di akhirat nanti perhiasannya itu akan mengikat dia, berat sekali. Nah, supaya bawaan kita itu enggak berat, maka kita titipkan lewat wasilah zakat. Ya? Jadi prinsipnya kita menabung dalam biar gampang. Cara mindset kita, cara berpikir kita, supaya sedekah kita gampang, zakat kita gampang. Kalau saya menitip lah, nanti saya ambil di akhirat pahalanya. Ya? Nanti saya titipan saya nanti saya ambil di akhirat nanti. Gitu. Maka yang diutamakan itu, yang kita cari adalah fakir miskin, yatim, duafa. Ya, itu namanya zakat. Kalau di bulan suci Ramadan zakat apa namanya? Zakat fitrah. Kira-kira nih, ini nanti malam nih umpama nih, lebaran nih, mau takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu kamu lahiran anak bayi tadi malam. Pas lagi takbiran, wajib zakat enggak? Wajib. Karena akhirnya itu akhir zakat itu ketika satu mimbar mau turun itu terakhir. Tapi kalau sudah selesai turun dari mimbar, orang lagi salaman, lalu lahiran, maka tidak punya kewajiban zakat karena sudah selesai Ramadan. Nah, jadi zakat fitrah itu dari mulai bayi sampai orang tua yang udah nggak bisa ngapa-ngapain tetap wajib zakat. Ya. Lalu kamu nanya, Ustaz saya mau nanya, cewek ada yang nanya nih, cewek ada yang nanya, kalian belum nanya. Ustaz saya pengen zakat, alhamdulillah saya ada rezeki. Terus boleh nggak saya zakat ke orang tua saya? Saya kasihan orang tua saya, Ustaz. Orang tua saya kebetulan ibu saya lagi sakit, biasanya mencari nafkah, kulit cuci misalnya.
kebetulan ayah saya itu udah nggak ada, boleh ke Ustaz, saya ada rezeki mau zakat ke ibu. Ingat, zakat itu barang kotor. Kalau ke orang tua jangan yang kotor, kasih sedekah yang lain, nafkah namanya. Ya, jangan kasih yang kotor ke orang tua. Pak, diusahakan zakat itu yang kita keluarkan kepada orang yang kita kenal. Ya, bukan berarti kita kenal tuh orang tua itu udah pasti kenal, tahu. Tapi orang yang tahu bahwa benar dia sahabat saya, teman saya, dalam keadaan harus dibantu, itu utama sekali. Ya, dengar dia. Kamu bawa mobil, berhenti di Johnson, kan banyak yang mudah-mudah di jembatan, motor di situ tuh. Benar ya? Banyak kan jembatan di situ, apalagi sampai bawah, kamu turunin ke situ. Apa ke situ? Nasi kotak, kasih ke mereka jam 5 tuh, buat buka. Satu. Yang kedua, kamu bawa WC, datang ke yayasan bakti atau ke masjid. Kalian turunkan di WC atau nasi kotak itu sama-sama ada 50, ini 50. Pahalanya gedean mana? Gedean yang ditaruh di Johnson sana, yang di jembatan itu, atau kalian gede yang dibawa ke masjid untuk berbuka puasanya? Hah? Harus pasti yakin. Kamu punya rezeki, besok nasi kotak kamu masukin ke mobil 50, sisanya 50, 100 kamu bawa, dibawa ke jembatan Sungai di Johnson itu, ditaruh 50, dikasih ke orang-orang yang pada duduk-duduk di pinggir jalan itu. Yang kedua, yang setengahnya itu 50-nya ditaruh di masjid, sama-sama buat buka puasa. Nah, ini sama-sama jam 5 sore. Pahalanya gede mana? Hah? Pahalanya gede mana? Hah? Di jalan. Oke. Banyak ilmu ya, jangan pakai nafsu. Kalau pakai ilmu, apakah kalian yakin mereka itu berpuasa? Saya melihat dengan kepala saya sendiri, dengan mata saya sendiri. Saya kurang duduk di motor, mobil datang, dimasukin ke gerobak, dia ambil. Datang lagi, diambil lagi, taruh lagi di gerobak. Datang lagi, taruh lagi di gerobak. Buat apa itu? Kalau yang datang ke masjid, jelas-jelas dia niatnya berdoa. Kata Imam Syafi'i, begini, Imam Syafi'i pernah punya air dalam satu bejana ember. Tiba-tiba ada orang datang, boleh nggak air itu buat saya? Kata Imam Syafi'i, jangan, mohon maaf, air ini persiapan saya buat wudhu, nggak ada lagi air, lewat. Tiba-tiba ada seekor anjing menjulurkan lidahnya, dia dalam keadaan haus. Lalu Imam Syafi'i memberikan air itu. Muridnya langsung bertanya, guru, barusan ada orang yang air, kau katakan tidak ada. Tidak ada, air ini buat saya persiapan untuk wudhu. Tapi ketika datang seekor anjing menjulurkan lidahnya dalam keadaan haus, kau berikan, kau lebih membela untuk tayamum ketimbang wudhu. Kata Imam Syafi'i apa pesan? Anjing itu jauh lebih mulia daripada orang yang tidak salah. Lebih baik kita memberikan makan dan minum kepada anjing, memberikan makan dan minum kepada orang yang baik. Karena apa yang kita keluarkan dan kita sedekahkan tidak bermanfaat sampai di akhirat, cukup hanya di dunia saja. Karena orang yang sehat, sebab kesehatannya dia mau sujud kepada Allah, berlanjut pahalanya. Nah, maka kalau kita mau sedekah, bukan berarti pilih-pilih, tapi memang syariatnya seperti itu. Zawil kurba, orang yang kita tahu, yang kita kenal. Makanya kalau tinggal di sini, zakatnya ya di sini, jangan di kampung. Boleh nggak zakat di kampung? Boleh. Sah nggak zakat di kampung? Sah. Tapi afdolnya karena kita buang kotoran di sini nih, ngapain di sini, kita bergaul di sini, sering berantem sama orang sini, diem-dieman sama orang sini, iya kotoran pun yang ketika kita zakat keluarkan di sini sebagai alat barangnya. Ingat, di kampung sah, cuma afdolnya di sini. Oke, yang laki-laki, saya tanya bagi kalian sekarang. Tadi yang perempuan, sekarang bagi kalian. Nih, kalian mau mengeluarkan sebagian harta yang kalian miliki, oke? Yang kalian miliki. Lalu kalian merasa bahwa kamu tuh punya pacar, pacar kamu tuh yatim. Orang tuanya dalam keadaan sudah sepuh, sudah tua.
Tanda tua lah gampangnya gitu. Ya. Terus kamu ingin bersedekah, apakah pilih ke orang lain atau ke pacar kamu tadi? Hah? Ke orang lain. Kenapa ke orang lain? Oh. Apa? Mendingan ke orang lain. Ngapain kasih ke pacar gitu? Oh. Itu kalau orang yang nggak punya pacar. Berpikirnya harus sedikit jernih. Pacar dan istri itu beda. Pacar masih orang lain atau sudah ada ikatan? Orang lain. Mau? Amin. Masih boleh. Masih bagus. Jelas-jelas kamu menyukai anaknya. Ibunya juga tahu dalam kondisi yang perlu dibantu. Kamu belum jadian dalam arti terikat dengan akad nikah, mengucapkan kalimat saya terima nikah dan kawinnya. Markonah binti Martir dengan mas kawin satu biji pakai payung dibayar tunai. Kalimat itu belum kamu ucapkan, berarti belum ada ikatan. Bantu dia. Ya, bantu dia. Selama belum ada ikatan. Tapi kalau sudah ada ikatan, kalau bisa jangan ngasih zakat, tapi benar-benar ngasih sedekah. Punya rezeki lebih kasih. Ya, bantu. Nah, sekarang itu infak sedekah atau zakat itu ingat ada bantuan-bantuan yang kita berikan kepada saudara-saudara kita dan itu bermanfaat terlebih. Saudara dan sahabat itu dia sholat, manfaatnya luar biasa, besar pahalanya. Ya, kalau kamu mau membantu teman kamu, mau pakai jilbab dia jumpa juga terus cuma kamu itu pakai jilbab, tapi nggak pakai jilbab. Kamu ngasih jilbab ke dia yang paling kamu sukai, masya Allah. Selama jilbab itu terus dipakai, kamu lagi tidur aja dikirimin pahala. Dikirimin pahala. Seperti yang kemarin Bapak sampaikan lagi kan, ada orang yang melakukan maksiat badannya di Facebook, ada yang lihat dia lagi tidur dikirimin dosanya. Ya? Makanya sangat beruntung kalau kita punya teman dan sahabat itu orang-orang yang rajin ibadah. Paling tidak kita ke bawah, kata Nabi apa? Kalau kita bergaul dengan orang yang tukang pandai besi, maka kita akan terkena cepetan besinya. Bergaul dengan orang tukang minyak wangi, maka kita akan kena wanginya. Bergaul dengan dengan pedagang debu atau abu, maka kita akan terkena abunya. Bagaimana pergaulan kita? Ya? Zakat ya, menumbuhkan sifat sosial dengan sesama kita. Maka yuk, kalau kita belum punya kewajiban zakat mal, paling tidak kita sedekah. Oke? Sudah kok? Oh ya, insyaallah ya, mudah-mudahan zakat fitrah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Zakat fitrah itu bisa dilakukan dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Yang afdolnya adalah di 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Afdolnya itu. Kenapa dibilang afdol? Karena di 10 hari terakhir itu ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar. Malam itu sampai siang dan seterusnya itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Zakat. Yang keempat apa? Rukun Islam, puasa Ramadan. Semua yang mengaku muslim dan muslimah wajib hukumnya puasa, kecuali itu pun tetap harus diganti. Orang yang sakit, orang yang di perjalanan. Oke, siapa yang mau mudik besok? Tuh, kalian mudik? 2. Kalau jelas semua 1. Nomor 2, kalian mau mudik? Kasih tahu sama kita dan orang tua. Kalau mudik, boleh nggak kita batal? Boleh, dengan syarat. Kalau mampir atau di suatu kampung, jangan seenaknya makan dan minum di luar sana. Sembunyi ke dalam, ke bagian tempat makan atau di dalam mobil. Jangan merasa bebas karena dia merasa tidak berpuasa. Nggak boleh.
Dosa itu. Karena kita termasuk tidak menghormati orang yang sedang berpuasa. Contoh teman kita yang lagi nggak puasa, coba deh, nggak usah ngetes aja. Sekarang kita kasih makan, suruh makan di sana, berani nggak? Menghormati luar biasa. Ya, maka kita pun ketika dalam perjalanan mau pulang kampung, boleh tidak berpuasa, boleh, tapi jaga adab dan akhlak. Nggak boleh sebebas-bebasnya makan dan minum, mentang-mentang nggak berpuasa. Ingat, masih berada di bulan Ramadan. Ada kisah ini. Mau saya kisahin nggak? Baik, mau saya kisahin. Dengerin. Orang Majusi waktu itu, Majusi nyembahnya apa? Matahari, api. Kalau melihat anaknya makan di luar, diseret, dipukul. Majusi, orang tuanya agak gitu. Datang Ramadan, makan di luar, langsung dijewet, dipukul di dalam. Hormatin saudara yang sudah berpuasa. Terus seperti itu setiap Ramadan. Tapi agamanya Majusi, nyembah matahari, api. Singkat kata, ketika dia mati, nah ini Majusi diapain? Kalau mati, bakar. Tahu nggak? Ketika dibakar nggak mempan api. Ketika dibakar nggak mempan. Lalu anak-anak ini kulit. Ada perbuatan apa yang biasa dilakukan oleh ayahmu sehingga ketika dibakar tidak bisa dan kehangus-hangus, habis utuh. Anaknya langsung ingat, iya, ayahmu selalu melarang makan di luar ketika datang Ramadan. Ternyata itu, tahu nggak? Satu keluarga serentak saat itu juga mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, masuk Islam. Teringat anaknya, oh iya, orang puasa itu keras banget kalau sudah bicara tentang menghormati. Ya, ternyata perkara hakim minanas itu tinggi di hadapan Allah. Kalau hakim minanas itu kan kita masing-masing ya, mau sholat kita atau mau kita urusan kita mau terserah. Tapi kalau sudah hakim minanas, kita akan melakukan kewajiban kita sebagai hakim minanas, bagaimana? Diomongin ke semua orang. Ya, jadi puasa di bulan suci Ramadan itu boleh kita tidak berpuasa. Contoh orang yang di perjalanan, orang yang sakit, atau orang yang dalam keadaan haid dan nifas boleh tidak berpuasa, tapi tetap punya kewajiban untuk diqadha di hari-hari yang lain. Kecuali yang haram untuk berpuasa, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalian tanya, Ustaz, saya pernah dengar apa iya puasa di hari Jumat itu nggak boleh? Iya, kalau tidak diawali dengan hari sebelumnya. Kecuali yang boleh hari Jumat itu dilakukan, kecuali yaitu puasa Ayyamul Bid dan puasa Daud. Puasa Daud itu hari Senin puasa, Selasa enggak, puasa lagi Rabu, Kamis enggak, puasa lagi Jumat. Atau kamu pengen hari Jumat tapi enggak melakukan puasa Daud, enggak juga melakukan puasa Ayyamul Bid yang setiap bulan itu 3 hari, tanggal 13, 14, 15. Enggak, pengen puasa sunnah tapi hari Jumat tidak boleh. Kecuali diawali dari hari Kamis boleh. Kenapa Pak Ustaz? Hari Jumat itu adalah hari rayanya kita setiap pekan. Setiap minggu kita hari raya itu namanya Yaumul Jum'ah. Ya, makanya hari Jumat itu kita harus gembira. Ya, harus gembira. Ya, yang saya nggak bisa kasih kisah nama Jumat itu bisa muncul ya. Di kalender-kalender anak ini di dunia, kata Al-Jum'ah itu ada. Dan itu menggunakan surat di dalam Al-Quran, surat yang ke-62 namanya surat Al-Jum'ah. Di kalender-kalender kita di rumah-rumah nih, di dunia ini kalimatnya setelah Khamis itu Jumat. Itu ada di dalam surat Al-Jum'ah, surat yang ke-62 di dalam Al-Quran. Dipakai itu. Ya, makanya kita puasa di bulan suci Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan ini
menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kelima apa? Haji. Pengen nggak pahala haji? Pengen pahala haji? Padahal belum berangkat, tapi pahala sudah didapatkan. Setelah sholat subuh, jangan tidur. Kurang lebih di jam 6 itu kalian sholat 2 rakaat. Nama sholatnya adalah sholat isyraq. Pahalanya sama seperti haji, umroh, dan jihad fisabilillah. Sholatnya cukup 2 rakaat saja. Setelah subuh, jangan tidur dulu. Nunggu jam 6, kurang lebih itu pukul 6 sekarang. Kalau di timer jam kayak di musola atau di masjid pasti ada. Di masjid kita ada. Ya, itu namanya syuruk. Nah, itu pahalanya kalau pas waktu itu kita sholat 2 rakaat sama seperti pahala haji, umroh, dan jihad fisabilillah. Wow, luar biasa ya. Jadi jangan nunggu berangkat lagi, enggak, pahalanya sudah diambil. Ya, sudah kita dapatkan supaya apa yang kita inginkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah itu tentunya dapat dan mudah untuk kita tunaikan, karena sejatinya adalah Allah yang mengambil, bukan karena kita yang mengambil. Ya, insyaallah ya. Jadi rukun Islam yang 5 tadi itu harus kita tunaikan. Ternyata dalam waktu yang bersamaan rukun Islam yang 5 itu bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Zakat fitrah ada nggak di luar Ramadan? Ada. Ya, sholat tarawih ada nggak di bulan Ramadan? Selain Ramadan ada. Ya, sholat tarawih dan zakat fitrah itu cuma ada di bulan Ramadan. Ya, jadi semangatnya kita dalam menjalankan aktivitas Ramadan ini dengan semua amaliyah baik yang fardu atau yang sunnah harus lebih semangat lagi, harus lebih giat lagi supaya apa? Supaya di 11 bulan yang akan datang ibadah yang ingin ditunaikan akan terasa ringan. Ya, kita belajar dari rumah. Baik. Sebelum dilanjutkan ada yang bertanya dulu? Lagi Ikhwan Afwan tidak ya? Sahur. Seorang musuhnya lu nggak tahu makan kari. Ini apa? Catat baik-baik. Jenis-jenis sholat sunnah ada 3. Yang pertama dzul-awqat yang terikat dengan waktu. Kedua dzul sabab, sholat sunnah ada karena ada sebab. Yang ketiga sholat sunnah mutlak bebas. Yang pertama dzul-awqat yang terikat dengan waktu, dan bebas. Contohnya apa? Sholat qobliyah dan ba'diyah. Gak mungkin jam 11 masuk masjid langsung sholat qobliyah, gak mungkin. Karena sholat qobliyah itu ada, kita melaksanakan sholat fardu, sudah masuk waktu. Betul? Sholat ba'diyah itu ada karena kita telah melaksanakan sholat fardu, makanya sholat sunnah namanya ba'diyah.
Yang kedua, contohnya sholat tahajud. Sholat tahajud tidak boleh dilakukan di siang hari. Yang ketiga yang terikat dengan waktu adalah sholat duha. Sholat duha tidak bisa dilakukan selain daripada pagi. Setelah zuhur tidak ada sholat duha. Yang keempat, sholat tarawih cuma ada di Ramadan dan itu pun di malam hari, tidak di luar Ramadan. Jadi ini jenisnya termasuk jenis awal. Jenis yang kedua, sholat sunnah namanya sebab. Sholat sunnah itu ada karena ada sebab. Kamu masuk masjid, ada namanya sholat tahiyatul masjid. Masuk masjid ada sholat tahiyatul masjid. Kamu setelah wudhu kamu mau sholat, ada namanya sholat wudhu. Mau sholat jenazah, jenazahnya ada enggak? Ada, itu namanya ada sebab. Kamu sholat safar, kenapa sholat safar itu didirikan? Ada sebab. Sebabnya apa? Saya mau berangkat bepergian jauh. Tuh, sholat ada karena ada sebab. Terus, sholat gerhana matahari. Kita mendirikan sholat karena lagi terjadi gerhana. Ada gerhana bulan, kita mendirikan sholat karena memang ada terjadi gerhana. Itu namanya lus sabab. Ada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu bebas, kamu kapan saja sholat. Tidak ada waktu sholat di situ, tapi kamu pengen sholat nih, lagi rajin sholat. Sholat aja, niatnya sholat sunnah mutlak. Berapa rakaat? Ribuan rakaat, salah silakan. Sholat mutlak. Ya, jadi harus jelas niatnya apa. Mau yang sudah termasuk Zulqa'dah, lus sabab atau sholat sunnah mutlak. Nah, sholat tarawih itu maksudnya adalah Zulqa'dah, kelas sunnah yang terdekat dengan waktu, tidak bebas, cuma adanya di Ramadan. Kenapa? Karena Nabi mencontohkan itu, ya, mencontohkan itu sebagai pelengkap dari puasa yang kita lakukan di siang puasa. Tapi enggak sholat tarawih itu sama seperti pakai baju dan pakai celana. Puasa, tapi enggak sholat tarawih. Loh, Ustaz, tarawih sunnah. Pertanyaannya sederhana banget. Kalau kamu sholat kira-kira assalamualaikumnya cuma sekali atau 2 kali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Atau begini juga? Ke kanan ke kiri atau ke kanan doang? Kanan kiri. Ke kanan itu hukumnya, ke kiri hukumnya sunnah. Padahal ke kiri enggak masalah. Ini tandanya kamu komitmen, saya siap melakukan perkara yang wajib dan yang sunnah. Hah? Ya, jadi sholat tarawih itu cuma ada di bulan suci Ramadan karena memang Nabi melakukan sholat tarawih cuma ada di bulan Ramadan sebagai pelengkap dari puasa yang kita lakukan di siang hari. Di malam hari yang kita memberikan sholat sunnah dan kita sholat sunnah tarawih. Paham ya? Ada lagi? Ya. Hitam. Pak, tolong alasannya apa? Kan itu, mau alasannya apa? Kamu mau punya motor, pengen motornya udah dimutar. Kenapa buat ibadah ke dunia? Pernah terjadi di mana? Pernah. Sahabat Nabi kumpul nih, nggak punya dia. Udah, saya jadikan kamu aja. Motor, nyampe lagi balik lagi. Saking nggak punya tapi. Nah, zakat fitrah yang mau dikeluarkan oleh orang tuanya untuk anak-anaknya boleh dimutar, boleh. Karena tingkat kewajibannya zakatnya itu lebih tinggi ketimbang utangnya. Ya, boleh. Misalkan utang 50.000 berzakat satu anak, punya anak 2 100.000, istri 1 150, sama buat dia sendiri ayahnya 200.000. Utang potong aja berjuta-juta. Berani. Kenapa?
buat menyelamatkan anak dan istri dari siksa neraka, dari siksa akhirat yang akan jadi alasan, wah gimana kan gak bisa boleh paksain. Alasan itu alasan. Kalau untuk keselamatan anak dan istri akan dilakukan ya, ya. Jadi kalau pertanyaan boleh pakai boleh, ya silakan dalam pengalaman manapun dari mazhab manapun boleh pakai itu, ya. Apalagi itu disangkat fitrah yang hukumnya wajib sekalipun orang yang belum punya kewajiban berpuasa, contohnya kayak itu. Ya, ini. Keras, nggak bisa lu pegang. Nabi itu pernah sholat 3 hari, ini 3 malam. Lalu setelah itu Nabi nggak sholat lagi, tapi sholat di rumah. Sahabat bertanya, ternyata Nabi melakukan sholat melanjutkan di rumah dan tanpa diketahui oleh sahabat yang lain. Karena kalau Nabi sudah melakukan terus-menerus, hukumnya akan menjadi wajib dan itu akan memberatkan kita. Di pagi hari sampai siang hari kita puasa kan capek tuh, ya kan? Menahan makan lapar, menahan haus. Di malam hari sekali buka itu udah kayak gemerlap makannya. Untuk ini piringnya nggak dimakan tuh untuk malam hari lagi. Nah, ketika di malam hari wajib sholat tarawih berat, ya. Jadi hukumnya sunnah itu supaya tidak memberatkan kaum muslimin dan muslimah, akan tetapi tetap ada pengikatan dengan Ramadan. Kesempurnaannya pun adanya di sholat tarawih. Kenapa? Karena sholat tarawih cuma ada di bulan Ramadan. Ya, jadi boleh yang tarawih di rumah boleh, sendirian boleh, berjamaah boleh. Cuma kalau bisa sempat waktu, ada luang waktu, lebih baik itu berjamaah. Ya, walaupun sudah itu hukum sholat tarawih. Contoh, coba lagi. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak berbeda dari kelas 4. Maka saya ingin bertanya, apa perbedaannya orang yang meninggalkan sholat berkelas dan menikahi kewajiban sholat dalam berpuasa? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Apa perbedaan orang yang meninggalkan sholat dengan orang yang malas? Sekarang yang malas dulu. Yuk bareng-bareng ayatnya. Yang malas sholat nih. Siksaannya nih. Yuk bareng-bareng ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadhalika alladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Kalimatnya, fawailun lil musallin, celakalah orang yang sholat. Siapa yang sholatnya celaka? Alladzina hum 'an salatihim sahun, mereka yang mengerjakan sholat dengan sahun, lalai. Lalai itu dia sholat tapi tar-taran, males-malesan. Lalu perbedaannya dengan orang yang meninggalkan sholat apa? Kalau orang yang meninggalkan sholat jelas statusnya kafir. Apa kata Nabi? Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat muta'ammidan dengan
waktunya sholat, siap-siap. Orang yang suka menanti-nanti sholat, lama-lama dia akan meninggalkan sholat. Coba aja cek. Meninggalkan sholat, lama-lama apa? Merasa tidak bersalah kalau tidak sholat. Hidupnya nggak pernah sholat, tapi pas nanti pengen disolatin. Sekalinya ke masjid, sombong, orang lain berdiri, dia tiduran, masuk di dalam keranda. Siapa namanya? Mayit. Ya, nggak pernah ke masjid. Sekali ke masjid, digotong orang. Tiduran lagi, dia berdiri. Orang lain, dia sombong. Karena ngomong itu kan ke masjid. Bapak kemarin lagi hidup kemana aja? Kok tiba-tiba udah mati kesini? Apa tuh ngomong? Ya, makanya perbedaannya kalau yang sahur di dalam Al-Quran tadi disebutkan itu dalam surat Al-Maun itu adalah orang yang sholat tapi lalai. Ya, lalai itu malas, suka entar-entaran padahal sudah waktunya sholat. Dan juga bukan cuma waktunya sholat, lagi nggak ada kegiatan apa-apa. Kalian buka puasa, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalian selesaikan dulu nggak masalah. Tapi kalau nggak ada kegiatan apa-apa, duduk aja, padahal nggak ngapa-ngapain, ini yang berdosa. Ya, karena buktinya apa? Kira-kira kamu kalau berdoa pengennya cuma diijabah nggak? Ya, coba. Tapi kenapa baca Allah manggil tar-taran? Begitu aja pengen cepet dijawab. Akalnya kan normal itu. Kalau kita pengen cepet dijawab doanya, berarti kalau Allah manggil cepat respon. Ya, kamu telepon cuma teman. Nggak diangkat-angkat. Sekali diangkat, lama. Kamu puasa sekarang, balasnya besok. Tidak. Mungkin kamu kira-kira perasaan kamu gimana? Kalau kita cepat respon panggilan Allah, maka Allah pun akan cepat respon panggilan kita. Namanya itu. Ya, jadi jangan menyalahkan Allah kalau dengan yang tadi jawab, jangan nyalahin. Mungkin boleh jadi kita yang suka ketakutan kalau Allah memanggil. Kalau salat disebut dengan sahur, namanya sahur adalah praktikan. Atau tidak mementingkan ibadah kepada Allah. Sujud, kalau kita lupa rakaat, namanya sujud sahwi, masih suku kata dari kata sahwi. Ya, sahur dan sahwi sama. Ya, mudah-mudahan tidak termasuk orang-orang yang lalai mendirikan sholat tetap semangat. Contohnya di bulan Ramadan, sholatnya setengah. Oke, apa lagi? Yang pertama pertanyaannya, boleh nggak seorang bekerja dengan niat supaya pengen kaya? Kita nggak melihat kepada niat pengen kaya dulu. Sholat duha itu kira-kira yang disembah siapa? Allah itu maha kaya atau maha miskin? Boleh. Yang nggak boleh itu minta ke kuburan. Pengen kaya saja, minta ke batu, ke pohon keramat, itu nggak boleh. Selama mintanya ke Allah boleh, boleh. Tapi kan pengen urusan dunia Pak, gak masalah. Daripada minta ke kuburan, ini kan minta ke Allah. Karena yang punya dunia adalah Allah. Pertanyaannya kan boleh dan tidaknya. Boleh. Oke. Pertanyaannya apa? Kenapa orang yang sholat ketika gagal digigit nyamuk? Awas, yang pertama ada nyamuk di sini, jangan dipukul. Kalau dipukul berpotensi ada darahnya, maka batal karena darah itu najis. Caranya bagaimana? Dibuang aja nyamuknya, suruh pergi, anggap ini sedekah dan sebagainya. Tidak ada
ini Bahrul nih. Ya, yang keempat ini nyusul nih. Berarti berempat. Jadi mau sholat zuhur, kamu imam deh. Imam lah ini satu. Yang tiga jadi makmum. Tiba-tiba ada tikus lewat di depan. Kata yang sebelah sini, tikus lewat. Kata yang tengah, jangan ngomong. Masih bilang gini, untung saya nggak ngomong. Nah, ngomong suka. Ya, tujuannya nggak boleh ngomong, malah ngomong. Terus, ketika ngomong itu batal sholat tapi nggak batal wudu. Banyak gerakan yang kita lakukan itu batal sholatnya tapi nggak batal wudu. Tapi yang membatalkan wudu otomatis batal sholat. Nanti nggak? Hah? Misalkan ini, ngomong nih, aduh batal sholat. Wudu katanya. Allah, nggak perlu wudu. Tapi kalau ngomong lagi batal wudunya, otomatis sholat itu batal. Paham ya? Jadi banyak gerakan itu bisa menjadikan kita lain. Ya, kalau dibolehkan banyak gerakan, ini pernah nggak kalian curi sholatnya? Pernah nggak? Senggol, pernah nggak? Pernah, kita semua pernah, termasuk kamu pernah. Waktu kecil tuh kayak gitu, gitu kan? Jahil-jahilan. Kalau perempuan pernah jadi picok, pas buku nggak bisa, pas buku nggak bisa, ya gitu. Ya, kayak gitu itu kalau sampai nggak dilarang, terlalu banyak gerakan, maka dia akan banyak bergerak dan berpotensi akan menjauhkan dari sholat. Ya, menjauhkan kehusuan di dalam sholat. Ya, lagi. Berdiri. Merasa berdosa dengan akun media sosial yang pernah tidak bersih. Itu dilihat orang, karena kalau dilihat orang akan terus kemaksiatan dapat atau dosa kedapatan. Pertanyaannya bagaimana caranya? Karena akun itu kamu menggunakan kembali dengan akun yang sama dan katakan di dalam akun itu atas nama ini atas nama saya maaf dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi sama seperti perbandingannya begini. Ada seseorang yang bermaksiat, terus kamu sudah selesai dari maksiat itu, maka cara melawan kemaksiatan itu kamu tingkatkan amal solehnya. Dengan sendirinya kemaksiatan itu akan hilang. Laki-laki dan perempuan pacaran terus. Tapi setiap pacaran ikuti pengajian di masjid, lama-lama bosan pacaran. Lah, ngapain kok pacaran begini? Ujung-ujungnya sia-sia. Gitu. Jadi ketika kemaksiatan dibanding dengan ibadah, maka akan kalah itu yang namanya maksiat. Tapi kalau maksiat itu dikucek, ibadahnya gak kalah, tinggal yang kalah. Ya, maka di akun yang baru sampaikan di sana permohonan maaf atas apa yang pernah dilakukan di akun yang lama. Bila perlu disebutkan di situ seperti apa supaya orang paham bahwa kita sudah tidak lagi seperti masa lalu. Ya, jadi ada lawannya akun yang lain, tapi kita masih nama yang sama. Kalau ada itu artinya kita perlu maaf kepada karena itu di media sosial, maka kita pun minta maaf di media sosial. Oke, baik. Dan lagi-lagi nggak ada lagi report. Baik, tadi udah. Ini udah diambil. Baca. Yang putra, tuh, kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah sah? Ya, boleh. Jawabannya sah. Jadi aturan-aturan itu supaya terapi saja sebetulnya. Ya, contoh, kamu zakat 3,5 liter, harga berasnya 1.000, yang harga berasnya per kilo itu 12.000, sah saja. Betul? Sah saja. Jadi artinya seperti halnya kamu mau bayar fidyah. Fidyah itu kalau orang kaya biasanya sama seperti fitrah, nominalnya per harinya itu. Tapi kalau kayak kita itu 1 pun ya 0,7. Jadi murah sebetulnya aslinya kalau kayak ilmunya. Gitu ya? Tidak terlalu berat aslinya. Nah, zakat fitrah itu ketika kurang lengkap misalkan sesuai aturan yang 3,5 kilogram, kalau 3 orang berarti 10 kilo lebih 10 kilo setengah, jualannya 10 kilo, apakah sah? Sah. Ya, sah. Ya, kenapa? Ya kan aturan ini dibuat oleh kita, pemerintah. Ya, kalau misalkan adanya misalkan punyanya 3 kilo dan tidak ada lagi dengan syarat tidak ada lagi. Karena ada yang memang clean, gitu ya, beda. Konteksnya kan tadi bilangnya nggak ada lagi, ya, orang punya ya. Jadi mendingan jawabannya kalau pengen sempurna, jawaban yang tadi pertanyaan tadi, utang itu, ya. Ketika kamu tahu, panitia tahu ini utang, berarti kamu punya hak untuk biaya mustahil. Maksudnya bisa bebas saya ini langsung dicatat namanya. Nanti ketika dibagikan zakat untuk masyarakat, dia pun dapat lagi. Nah ya, gitu. Jangan sampai yang dapat malah saudaranya sendiri, keluarganya sendiri, nggak boleh. Ya, harus benar-benar sampai ke mustahik atau orang yang berhak menerima. Ada lagi? Ya, ya. Karena Punut itu sebetulnya tidak ada yang memperselisihkan. Yang nggak punut itu kan cuma informasi. Imam Maliki sendiri Imam Maliki punut. Ya. Jadi punut itu mau dari awal Ramadan boleh, pertengahan Ramadan boleh, 10 hari terakhir Ramadan juga boleh. Termasuk sholat 5 waktu. Setiap sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh boleh aslinya. Makanya saya pernah tak lihat ikut sholat Jumat tiba-tiba ada bunyinya. Hukum asalnya sebetulnya boleh. Kenapa ada yang melakukan, ada yang tidak? Ya karena nilainya sunnah. Kalau sunnah itu dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak mendapat pahala dan tidak mendapat dosa. Cuma lama-lama akan menjadi kalau sunnah karena menyepelekannya sunnah. Ya, jadi hukumnya boleh. Ya. Ada contohnya, ada hadisnya pasti. Ya, jadi di dalam witir itu ada penelitian membaca khusus di pertengahan Zulhijjah itu memang ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Ini ada mazhab itu yang itu melakukan oleh Imam Maliki yang sebelum Imam Maliki itu melaksanakan. Lagi? Kemudian kalau kita kamu boleh gimana sih? Pakai temen itu, mana sih? Bisa kenapa Islam itu dibagi beberapa jenis seperti itu yang bukan jenis itu wadah dan
yang biasa kita sebut dengan organisasi. Di sekolah yang saya bagi empat itu bukan satu organisasi yang ada. Apa contohnya? Ada OSIS, ada pramuka, ada rohis, ada rohis, wadah saja. Wadah untuk menampung aspirasi. Lewat rohis berarti wadahnya keagamaan. OSIS wadahnya berarti untuk kegiatan kesiswaan, ya, aktif kesiswaan. Pramuka itu pramuka tentang pramuka. Nah itu dulu Muhammadiyah ini hanya wadah saja untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Ada apa saja yang dilakukan? Ya, berbeda dengan Muhammadiyah pasti, ya, dari zaman dulu, dari sebelum itu berdiri Muhammadiyah berdiri, dari zaman sahabat itu banyak yang berbeda. Seperti tadi tadi sahabat itu ada yang dulu, ada yang enggak, ya, gitu. Jadi itu bukan jenis dari Islam kalau itu bukan. Ya, jadi pertanyaannya adalah bukan jenis dari Islam bukan, tapi bagian dari, kalau pertanyaannya begini, misal kenapa di dalam Islam itu banyak perbedaan, contohnya ini Muhammadiyah, itu baru bukan banyak perbedaan, ada perbedaan, bukan jenisnya, ya, karena NU dan Muhammadiyah itu bukan agama, tapi organisasi, ya, agama teknis. Masalah ada perbedaan di Jihadiyah, khilafiyah, itu wajar, ya, keimanan itu kan bisa sama. Kamu datang ke sekolah ke sini kamu naik apa? Kamu naik apa? Kamu naik apa? Naik motor, kamu? Motornya di sini. Ini orang tua kamu motornya di sini. Tidak, ini punya orang tua, ini punya saya. Kamu ada di sini. Belum, orang tua berarti. Dikasih, punya kamu lagi loh. Dikasih sama orang tua, punya kamu kalau orang tua sudah menghibahkan atau menghadiahkan. Dia sudah memilih kalau bisa ini berbeda tapi satu tujuan. Ada yang jalan kaki itu di rumah yang dekat, ada yang naik angkot, ada yang naik grab dan lain-lain. Tapi satu tujuan. Mana? Semua. Tapi berbeda cara. Ada lagi? Oh, baik. Dia menarik soal matematika nih. Ada sebulan. Kalau sudah sebulan bukan mualaf. Kalau kamu bilang mualaf kepada orang yang masuk Islam sudah sebulan itu penghinaan. Mualaf itu sekarang syahadat dia mualaf. Kalau sudah lewat satu hari itu jangan sekali-kali selalu bilang mualaf. Dia sudah saudara kita Islam. Mendapatkan mustahil dia untuk diberikan sedekah oleh kita saat itu. Si fulan sudah mualaf, kapan masuk Islamnya tahun kemarin? Selesai. Bukan mualaf lagi. Apalagi sudah sebulan. Mualaf ketika saat ini sudah ada yang masuk Islam, dia orang kaya berpengaruh. Orang kaya miskin sama, hukumnya kita wajib untuk sedekah kepada dia. Orang kaya sekali. Tapi Pak baru terima, lain soal.
Tapi ada istilah kalau orang lain itu dipanggil sultan, tapi kalau Islam itu benar tidak seperti itu Pak. Tidak masuk. Tapi itu tidak karena memberi apa ya? Itu sebetulnya sebutan-sebutan itu bukan keinginan dia, orang lain aja yang berkonsultan. Ya, karena dia orang kaya. Gitu, ya. Jadi tidak mengingat dengan syariat. Syariat mah apakah orang yang rajin sholat, rajin puasa itu langsung otomatis dibilang kiai? Langsung otomatis dibilang ustaz? Kan itu, ya sama. Sultan juga bukan mesti dia rajin ibadah. Ya, kata sultan itu lebih identik kepada duniawi yang melimpah daripada orang lain, mungkin daripada kita. Kita kadang-kadang ini dia nih lebih kaya dari bapak, langsung aja kita bilang, "Hei sultan," ya, jadi itu hanya sapaan itu sebenarnya. Kalau sultan yang benar lewat mi'at, Sultan Hasanuddin, ya, dia seorang pemimpin. Apakah Sultan Hasanuddin orang kaya? Wah, mungkin dia seorang sultan. Ya, nah sultan yang sekarang itu lebih identik kepada duniawi, bagian dari cara untuk menghargai temannya Allah. Misalkan sekarang ada yang bilang sultan-sultan tuh, saya mau nggak bilang dia sultan, biasa. Walaupun saya kaya, gitu kan? Itu pemanasan aja. Ya, untuk mengangkat viewernya aja sih. Ya, baik. Mudah-mudahan kegiatan hari Kamis sampai 5 malam akan kita bersama-sama. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Sebelum kita tutup, lagi dan tadi kita saya juga ya. Satu, dua, tiga. Suatu saat nanti kita akan menjadi orang yang berguna. Suatu saat nanti kita akan menjadi pemimpin bagi negeri ini. Jangan pernah no
harus